Jadi cara memastikannya dia lebih tua itu dari mana nih? Dia lebih tua dibanding ketimbang anak muda. Digoncang-goncang. Maksudnya kepalanya di. Oke, selamat sore menjelang malam. Baik, tadi kita sampai di masa depan orang tua, Bung. Anda bilang tadi orang tua ini punya masa depan. Yang saya tahu yang punya masa depan tuh anak muda, Bung. Dari mana saya bisa merusak masa depan orang tua? Orang tua ini mana ada lagi masa depan, Bung? Sementara Anda mengatakan orang tua ini punya masa depan. Dari mana saya? Coba, Bung, katakan, Bung. Informasinya, Bung. Bung. Oh, jangan anggap enteng orang tua. Tak ada saya menganggap enteng orang tua, tapi yang saya tahu itu orang tua ini tak akan mungkin punya masa depan lagi, Bung. Karena kan dia bukan anak-anak lagi yang mau beranjak dewasa. Yang saya tahu ya. Ya orang tua tapi masih remaja, cuma bisa aja. Orang tua masih punya remaja. Tak ada lah sejarahnya, Bung. Dari mana sejarah orang tua ini bisa remaja lagi? Orang tua tapi dia masih remaja. Orang tua tapi dia masih remaja. Di usia belasan gitu kan. Bisa kan? Panjang masa depannya. Yang saya tahu anak muda yang rambutnya ubanan. Itu cuman. Tapi umurnya memang masih belasan tahun memang. Tapi kalau orang tua yang beranjak remaja tak ada hasil survei yang diketahui ya. Nah, menurut Anda itu bagaimana informasi yang Anda katakan tadi? Orang tua punya masa depan tadi. Kayak mana itu menurut informasinya? Terus Iyalah. Dia kan masih remaja. apa hubungannya VT lewat di beranda bisa merusak masa depan orang tua tadi? Sementara VT-nya bermanfaat. Ya orang tua tuh masih polos, Anda mengaruhi. Ajarkan hal-hal tak benar. Malah mungkin saya pengaruhi. Sementara VT itu mengandung apa namanya tuh? Tutorial kebaikan. Hiburan. Kayak mana, dari mana bisa merusak masa depan orang tua tuh? Orang tua tuh tak ada lagi yang punya masa depan. Mana ada lagi orang tua yang bilang dia kan masih remaja, walaupun orang tua tapi masih remaja, masih belasan umurnya. Berarti kalau kayak saya ini bisa dikatakan kategori anak muda atau orang tua? Delanda balita. Oh, balita. Bisa pula balita berbicara di depan kamera ya. Lu pikir balita robot? Tak bisa ada, Bung. Kalau AI ya, AI balita itu bisa dia goyang-goyang, menari sama berbicara. Walah. Tapi kalau balita asli tak ada, dia pandainya oa katanya itu aja. Sementara dia kalau mau minta makan, minta minum pun dia masih oa juga katanya. Itu balita zaman kapan? Balita sekarang kan udah jago-jago orang tuh. Balita zaman sekarang jagonya dalam bidang ya udah bisa bangun infrastruktur gitu loh. Balita bisa bangun infrastruktur, bikin jalan, bikin pesawat, mereka ya. Beda kalau zaman dulu ya balita. Kalah kontraktor sama balita tuh. Berarti IQ balita sekarang ini mengalahkan kontraktor berarti itu. Jago kontraktor Ya, sekarang. kontraktor tuh mungkin masih balita, bisa jadi kan. Anda dapat informasi ini dari mana nih? Sementara yang aspal jalan besar itu bukan balita, orang dewasa. Iya, remaja renta juga ada juga yang ngaspal jalan itu. Itu jadi helpernya, kawan. Remaja-remaja ya, yang usia-usia 800 tahun 80 tahun ada juga masih kerja di sini. Remaja 80 tahun. Remaja aja 80 tahun. Kalau sudah tuanya berapa tahun itu? Anda mengatakan remaja 80 tahun. Ya. Nah, kalau masa tuanya berapa tahun? Tergantung Tergantung umurnya lah. Kalau umur orang tersebut 120 tahun. Jarang umur sampai 180 tahun. Kawan saya si Udin 129 tahun.
Sampai sekarang dia masih jual gorengan. Itu sogo, itu sogo. Nggak ada, nggak ada. Orang Kalau murni tak mungkin. tiap hari saya beli gorengan si Udin kok. Ada aja Anda nih sogo. Kalau alami nggak mungkin lah. Alami. Bisa sogo sekarang. Umur bisa disogok. Bisa. Kayak mana cara nyogoknya? Nah, itu rahasia lah ya kan. Buat nambahin umur bisa disogok. Siapa yang disogok? Malaikat. AI. Tapi memang faktanya Bung, tetangga, keluarga, kerabat dan orang sekelilingnya mengatakan si Udin ini memang umurnya 129 tahun. Sampai sekarang sehat walafiat, jual gorengan dia sekarang. Nanti dia umurnya tinggi tapi dia masih bocil itu. Tapi udah ubanan, jenggot putih, kumis putih, rambut putih. Iya, dicet bisa aja kan. Rambut putih itu dicet. Ya bisa aja kan orang cat rambut. Bisa. Cuman dari kulit wajah kan udah keriput. Kulit wajahnya. Itu keriput bukan berarti tua. Jadi Cicak keriput tak tua, dia masih muda Cicak. oh tak ada Cica. Cica tak pernah saya kulitnya keriput saya lihat. Ada yang keriput Cicak ada. Kecuali Cica ini memang di Cica kulit keriput dari mana? Tak pernah saya jumpai. Ada Cicak keriput. Hari-hari saya nembak cicak di dinding tak pernah saya lihat cicak kulit keriput. Cicak ini kulitnya kencang, makannya nyamuk. Enggak ada yang enggak makan nyamuk dia. Cicak tak ada makan nyamuk. Oh, berarti makan ini lalat. Enggak rendang. Oh tak ada cicak makan rendang, ada namanya itu. Saya tahu saya manusia yang makan rendang. Cicak makan rendang kayak mana? Cicak rendang sebesar itu. Sementara mulut cicak kecil, pedas lagi rendang tuh. Jadi dari mana? Kan Cicak ada yang besar juga, enggak semuanya kecil. Cicak ada yang ukuran besar. Besarnya paling 3 kali ibu jari, cuman Bung. Tak ada lagi yang lebih besar lagi. Enggak lah, besar dari orang pun ada. Cicak besar daripada orang itu buaya mungkin dah. Cicak. Buaya darat mungkin. Kalau buaya darat sama buaya air ada tuh sebesar orang. Tapi kalau cicak sebesar orang tak ada lah Kak Bung. Sementara masa depan cicak pun tak ada lagi. Nah, Bang Udin ini mengatakan dia kan masa umurnya kan udah tua nih. 129 tahun umurnya. Dia mengatakan masa depannya itu tak ada lagi. Umurnya udah lanjut. Nah, begitu Bung. Kalau usia sudah lanjut, itu tak akan ada lagi yang namanya masa depan, Dek katanya. Manggil anak dia lagi ke saya, bukan adik lagi, anak. Masa depannya itu tak ada lagi nak, ya kan? Tinggal menunggu waktu aja lagi kalau sudah tua ini katanya. Tergantung dia lah. Kalau dia sekolah belajar dengan benar, adalah masa depan. Kan bisa masuk PNS. Kayak mana umur dah tua lanjutnya usia kayak itu masuk PNS? Mana diterima lagi? Ya, makanya sekolah dulu dia. Umur kan dah lanjut usia kawan. Sementara yang dibutuhkan PNS ataupun perusahaan tersebut Yang itu kan penting masih tamat sekolah itu aja. Kan bisa dia memulai dari SD lagi kan. usia kayak gitu diterima lagi SD itu. Sementara Yang penting ada kemauan kawan. Pak Udin tuh bilang katanya tidak mungkin lagi nak katanya kan. Populer tak mungkin. Justru karena tidak mungkin tuh saya jualan gorengan sekarang katanya. Ya sambil jualan gorengan bisa kuliah, bisa sekolah. Sekolah otaknya nggak mampu lagi berpikir. Udah tersumbat. Kayak mana mau pingin sekolah itu? Bisa, itu jadi guru aja, jadi guru. Kalau jadi guru mungkin bisa dia tuh jadi guru. Karena guru ini kan tinggal tunjuk aja lagi ya kan. Bisa tuh. Jadi guru bisa. Itu jadi Power Ranger. Power Ranger bisa juga tuh Power Ranger. Jadi Power Ranger pinggangnya sering encok. Sementara Power Ranger ini banyak pergerakan. Nggak kuat pinggangnya katanya. Cari posisi yang santai-santai aja lah. Contoh, jadi ini aja lah Teletubbies. Kalau jadi Teletubbies kan nggak banyak kali ya pergerakannya.
Jadi kiper kan nggak banyak pergerakan kiper. Kalau jadi kiper, Pak Udin itu nggak cocok. Kalau jadi kiper, kawan saya mungkin ada yang cocok. Ada itu, memang bakatnya memang dari waktu SMP dia kiper juga. Jadi tentang merusak masa depan ini dari mana ada Bung? Sementara PT ini mengajarkan atau melampirkan tentang aran yang benar. Dalam. Terus Anda mengajar yang tak betul. Mereka tuh masih polos. iya, Ya tapi kan? kan tentang mengajarkan tentang kehidupan ada bagaimana cara. Belum cocok diajarkan kehidupan sama orang tua itu. Jadi cocoknya diajarkan seperti apa? Diajarkan dulu lah gimana cara jalan. Orang tua nama orang tua tentu pandai berjalan dia. Ada orang tua tak bisa jalan, bisa. Oh, Masih- berarti dia orang tua agak- ini tunanetra berarti. enggak, dia agak lambat dia perkembangannya. Lambat perkembangannya. Orang tua seperti apa tuh ya? Tapi VT saya tuh menunjukkan tentang apa? Tentang penemuan-penemuan begitu. Tak ada ini unsur-unsur perusakan. Bagaimana cara menemukan batu karang ataupun batu batu antik, barang-barang antik itu yang saya ini kan. Jadi lewatlah di beranda orang-orang itu. Nah, merusaknya dari mana? Sementara PT saya cuma mengandung penemuan-penemuan. Makanya Anda suruh yang tak wajar-wajar aja sama orang tua tuh. Iya kan, Itu diajarin dengan sopan santun. beginilah. Ini isi Jadi yang nyata-nyata kayak mewarnai. ya, tapi kan isi VT saya menemukan apa ya, tulisan-tulisan kuno gitu. Itu manalah sampai mereka kan masih tua. Saya bilang di dalam PT itu begini ya, Bu ya. Oh, halo semuanya. Ini cara menemukan tutorial penemuan tulisan kuno yang jauh sebelum abad ini, ya kan? Jadi orang tua itu tak seperti itu. Jadi kayak mana? Ajarkan mereka Contoh, pelan-pelan. contohnya. Ajarkan mereka mewarnai gambar gitu kan. Tapi di Ajarin mereka bernyanyi. nyanyi saya cuma pandai burung kakak tua. Ya nggak apa-apa lah, lagu-lagu khusus orang tua itu Nina Bobo gitu. Oh, Nina Bobo. Oh. Pokoknya asal lagu aja gitu. Ya lagu yang untuk khusus orang tua lah. Kalau lagu-lagu 5 tuh cocok. balonku ada 5. Anda sering nyanyikan tuh. Ajarkan warna-warna sama mereka ya kan. Oh, Depan mereka tuh masih panjang kan? cara mewarnai begitu ya. Tapi kalau saya lampirkan tentang penemuan tulisan kuno itu prasejarah itu tak bisa. Jangan langsung ke situ, nggak bisa lah. Berarti menjurus ke awal dulu ya. Yang ringan aja dulu. Oh, ringan-ringan. Orang tua, orang baru masa pertumbuhan, ajar kayak gitu, mana bisa. Kenapa Pak Udin itu tak ada terpengaruh ini dan terpedaya dia? Maudin masih bocil, susah kita ngomong. Dorong gerobak dia lari dari rumah ke pasar saya lihat. Masih bocil gitu lah, main-main gerobak, main-main pasir. Orang jualan kok main gerobak. Ya kan bisa main jual-jualan. Oh, berarti untuk membuat dari tutorial agar orang tua ini bisa tercerna di pikirannya, saya mulai dulu dari bernyanyi balonku ada 5 begitu. Ya ajarin lah, Nah, habis itu lanjut ke melukis. lukis, menulis, ya kan. Setelah itu baru menari, baca puisi. menari. Kalau menari hip hop itu mana sanggup orang tua tuh hip hop. Nama orang tua mana mungkin diajari menari hip hop. Ajarin gimana kalau bertemu anak muda, sopan santun. Gitu. Contoh anak muda cium tangan orang tua begitu. Orang tua cinta muda lah. Orang tua mencium anak muda, tangan anak muda itu bukan sopan santun namanya.
Yang ada orang anak muda mencium tangan orang tua. Itu anak muda daripada orang tua. Dari mana anak muda lebih tua daripada orang tua? Nama bilangannya aja orang tua, anak muda. Tentu yang tua itu orang tua. Enggak lah, yang muda tuh umurnya lebih tua daripada yang tua. Yang muda lebih tua umurnya daripada ketimbang yang tua. Terus kenapa dipanggil setiap hari orang panggilan orang tua ini lebih dikatakan lebih tua ketimbang anak muda? Itu kan penyebutan aja. So, Aslinya beda, aslinya lebih tua anak muda sih. mayoritas Bu ya, mayoritas di seluruh penjuru dunia berbagai bahasa tetap dikatakan orang tua ini umurnya lebih tua ketimbang yang lebih muda, anak muda. Enggak. Yang muda lebih tua daripada yang tua. Kalau di Thailand pun bilang pakap, nah itu lebih tua, orang tua daripada tua katanya. Nah, Anda pergi ke Eropa pun tetap juga bilang kayak gitu. Sampai di Indonesia tetap juga kawan. Di mana, katakan di mana lokasi orang mengatakan itu oh, yang tua ini lebih muda ketimbang yang muda? Ada Di itu siapa? Optimus Prime. berarti kalau ketemu perpaparan antara anak muda dengan orang tua nih contoh ya. Bersalim-saliman dia. Yang berarti yang mencium tangan tuh orang tua. Ya, yang umurnya kecil lah. Umur kecil orang tua tadi. Ya, orang tua kan ada umurnya kecil. Berarti mencium tangan anak muda. Yang umurnya lebih tua lah dicium. Kenapa waktu lebaran saya Kadang anak muda nih ada juga yang tua. saya waktu lebaran salim-saliman sama orang lebih tua daripada saya yang cium tangan dia. Ya ada, berarti tak tanya umurnya, jangan umurnya baru 15. Tapi dari wajah kan bisa dinilai. Wajah itu tak bisa jadi jaminan. Wajah itu kan bisa di make up. Jadi cara memastikannya dia lebih tua itu dari mana nih? Dia lebih tua dibanding ketimbang anak muda. Digoncang-goncang. Maksudnya kepalanya kepalanya itu diambil. Badannya Digoncang-goncang. digoncang-goncang. Oh, goncang-goncang kayak gini. Kalau ada bederai di dalam, berarti Kalau ada apa? bederai. Bederai. Oh, kayak macam ada isi gitu, kaleng gitu. Kalau ada bau lepas itu, Kayak baru berarti waktu itu mungkin udah berumur itu. udah berumur. Tapi kalau digoncang badannya tak ada bunyi. Tak ada bunyi, hati juga kadang-kadang kan disimpan dia di rumah isi badan dia, jadi nggak dibawa gitu. Kalau Langsung aja gitu. kalau digoncang badannya orang tua tuh cuma bunyi tulang aja. Nggak, tulang nggak bunyi. Ya kadang ada kayak suara baut gitu, baut yang jatuh gitu. Oh, kalau lah seandainya saya nih ketemu sama orang tua, saya memastikan umurnya dengan cara mengguncang badannya. Ditanyanya mau apa katanya kan? Yang pengen tahu lah, ini dalamnya masih ori atau Yang ada aku yang kena sepak. Maksudnya apa? Maksudnya apa mengguncang badan saya? Katanya. mau apa menguncang-uncang badan saya gitu. Enggak, saya bilang mau cari tahu umur bapak masih muda atau masih tua. Kenapa harus melihat menguncang badan saya? Kan bisa dilihat dari ujung kaki sampai ujung kepala ya. kan gitu, menentukannya begitu biar valid hasilnya. Kalau dilihat dari rupa banyak yang menipu kan. Kalau kepala saya dijitaknya kayak mana tuh pas saya mengguncang tuh? Nggak mungkin. Kita kan yang penting Tersinggung dia ya kan? merusak dia kan gitu. Cuma goncang-goncang kan tak merusak. Masa badan manusia kita kan, contoh kan saya nggak kenal sama orang tua nih. Tiba-tiba saya melihat dia, Pak, permisi saya mau memastikan ya kan, memastikan umur. Maksudnya, tenang Bapak, berdiri lurus ya. Baru saya pegang badannya, saya goncang gini. Ya.
Dia bilang, ini maksudnya apa nih katanya kan? Kok nanya maksud lagi, kan dari awal tadi bilang kita pengen tahu kan. Ya enggak boleh kayak gitu nanya umur katanya kan. Terus kayak mana lagi? Dia tanyakan bisa dilihat dari ujung kaki sampai ujung kepala, memastikannya. Ada tulisan nomornya di situ. Kayak mana memastikannya? Dari raut wajah kan bisa dinilai katanya. Raut wajah banyak ibu kawan. Tak bisa dapat raut wajah. Kalau diambilnya sandal saya, kalau berani pegang sentuh badan saya, menggonjang saya lagi, sandal saya ini melayang ke kepalamu katanya. Gimana? Entahlah, orang standar aja kayak gitu kok, biasa kok orang. Kalau ditimpa yang kepala saya pakai sandalnya kayak mana? Dibilangnya kayak gini. Kalau nggak mungkin ditimpa, standar itu boy yang buat digoncang-goncang itu kan kita ngecek keaslian dia kan. Saya bilang begini Pak, kalau ada kata kawan saya, dia seorang ahli. Oh, kalau saya goncang badan Anda, kalau ada bunyi bau jatuh di dalam tubuh Anda itu, berarti Anda sudah lanjut usia. Berarti kalau saya goncang badan Anda tak ada bunyi bau jatuh, tanda-tanda apa tadi? Ya mungkin masih ori kan, masih muda lah mungkin. Oh, beranjak muda, Baru balik lah ya kan. balita. Itu pula cara menandai orang ini tua atau tidaknya ya. Dulu kan memang gitu. Dari dulu tak ada, kalau setahu saya yang kayak memastikan muda atau dewasanya kayak gitu. Itu sekarang. Itu penemuan baru memang. Di daerah mana? Dulu sempat ada, cuma nggak dipakai lagi. Sekarang dipakai lagi tuh teknik-teknik seperti itu. Di tahun berapa itu ya? Zaman itu dipakai sistem seperti itu? Udah lama, tahun berapa itu lupa juga. Perkiraan Anda berapa tahun yang lewat? Ya zaman Bung Hatta kemarin lah. Bunga apa? Bung Hatta. Oh, itu udah lama sekali tuh kawan. Makanya udah lama nggak dipakai kan, orang banyak nggak tahu. Sekarang dipakai lagi. Cara menentukan orang ini masih asli orang atau ini rekayasa, atau ini istilah itu apa tuh namanya, lilin atau patung kan. Kalau Membedakannya. cara membedakannya diguncang tubuh manusia nih. Goncang-goncang. Berarti dia sempat diadakan lagi sistem seperti itu di baru-baru ini, cuman tidak diterima lagi. Ya. Pasti gara-gara tutorial PT saya tadi mungkin. Ya. Karena apa nih tutorial cara melihat orang tua muda atau masih bocilnya tuh, yang informasi yang Anda berikan tadi itu memang tak terpakai lagi. Kalau lebih gampang lagi, goncang ini di blower. Apanya di blower? Tangannya di blower. Ya kesakitan lah dia tangan orang tua itu di blower. Enggak, ngetes aja dikit aja. Tetap air berarti itu rekayasa. Oh, kalau dia kesakitan? Enggak, lagi dikit aja mana sakit. Sakit tuh, Bung. Blower. Ya, begitu blower tuh di ke telapak tangannya, Bung ya. Itu akan terasa sakit, Pri. Karena kulit ataupun daging tubuh mana orang tua ini, kalau dia plastik mana sakit. Ya, nama orang tua Bung kan dia rentan, lemah. Enggak lah, orang tua justru yang kuatnya orang tua sekarang. Kok kuatnya dari mana? Sementara dia ngangkat barang yang 5 sampai 10 kilo aja agak susah. Enggak, sekarang penemuan terbaru yang fisik-fisik kuat orang tua justru. Loh, contoh Pak Udin ngangkat ini tahu yang mau digoreng 10 kilo, nggak sanggup dia. Pak Udin tuh bocil menyamar jadi orang tua. Ya, dia bocil menyamar jadi orang tua. Oh, Pak Udin nih. Iyalah. Berarti cara membuka kedok Pak Udin ini kayak mana nih? Saya tarik rambutnya dari belakang gitu. Nah, kalau itu diapain aja? Buka topengnya. Diamplas. Jadi pas dia lagi tidur atau baring-baring itu diamplas itu. Kalau saya ditempelnya ya gimana? Enggak lah, kita akan membuktikan ini kulit asli apa dicet. Oh, tiba-tiba sampean ngamplas muka saya, opo maksudnya katanya? Memastikan kan ini bukan Memastikan opo katanya? Ini berarti kulit asli atau cat. Sampean udah tahu ini kulit asli kok sampean amplas muka saya katanya. Enggak lah, mana saya tahu bilang.
Sampean dibilangnya saya mau cari gara-gara. Cuman apa yang mau saya jawab? Sementara saya udah terlanjur mengamplas muka kulit wajahnya, Pak Udin. Enggak lah, enggak marah gitu, biasa aja. Coba Anda bayangkan lah, Bung. Ya, dia lagi enak tidur. Tiba-tiba saya bawa amplas. Makanya jangan lagi tidur Anda amplas. Jadi, Kita lagi makan dia, pokoknya dia lagi bangun. kalau dia lagi makan, tambah lebih marah lagi dia. Orang lagi enak-enak makan tuh Pak Udin. Datang saya bawa amplas, saya gosok jidat dia. Jidat dia yang lagi keriput itu kan. Nah, tentu dia terpelongo. Loh, kok tiba-tiba kawan ini gosok amplas jidat saya, maksudnya apa nih ya, gitu ya? Itu biasa aja. Kan? Saya bukan kayu, bukan mebel yang dia diamplas katanya. Bukan mobil yang hendak diamplas. Kenapa jidat saya diamplas katanya? Kesalahan saya apa katanya? Mau direnovasi gitu. Muka Pak Udin mau direnovasi. Kalau muka Pak Udin tak bisa direnovasi, Bung. Katakanlah kalau di operasi plastik bisa. Kalau di operasi plastik bisa. Cuman kalau untuk usia dia nggak bisa lagi, Bung. Dia tinggal menunggu waktu lagi tuh. Dia umurnya udah tua, Pak Udin nih. Dia nggak sanggup lagi berlari, nggak sanggup dia. Ngangkat-ngangkat yang berat lebih dari 10 kilo nggak kuat lagi. Ya, saya bilang dia bukan orang tua. Orang tua tak mungkin kayak gitu. Orang tua tuh semangat justru. Oh, kalau orang tua ini ngangkat berat semangat. Ya, orang tua tuh harus energi, bersemangat. Tak mungkin, ya kan? Orang tua tuh harusnya seperti itu. Kalau umur orang tua lewat dari 80 tahun katakanlah ya, dia kalau berlari itu nggak sanggup lagi tuh, Bung. Lemah kali jadi orang tua. Orang tua tuh harus semangat, menatap masa depan. Sementara mau lari maraton aja nggak sanggup lagi orang tua tuh. Kayak mana dia lari cepat? Saya nggak sanggup, malas aja mereka. Tapi yang Anda lihat orang tua ini pernah dia lari cepat itu? Banyak kok. Umur berapa orang tua yang bisa lari cepat itu? Banyak orang-orang tua yang kuat itu 80, 90. Kecuali dia sudah muda, iyalah wajar lah ya kan. Dia mulai lambat, mulai pikun, dia wajar. Bukannya orang anak muda ini yang lebih cepat dan lebih tangguh? Ada dibilang, yang tua itu yang semangat harusnya. Bisa kalah sama yang muda ya kan. Iya. Harusnya yang tua itu, karena masa depannya masih panjang. Kalau yang muda-muda apalagi yang mau diharapkan ya kan. Oh, orang tua ini masa depannya masih panjang. Bukannya anak mudanya masa depannya masih panjang. Anak muda tak ada lagi lancar, mata udah rambut, Oh, mata dah rabun, selera makan dah hilang. makan dah hilang, tulang udah rapuh. Tulang dah rapuh. Ini anak muda nih. Anak muda itu Kalau orang tua, tua tuh harus semangat Pak. selera makan masih mau. Masih stres-stresnya lah. Oh, Lagi lincah-lincah ya tuh. masih lincah-lincahnya orang tua nih ya. Sedang lagi lucu-lucunya, lagi lincah-lincahnya. Ada jangan mengejek orang tua, Bung. Jangan-jangan Anda nanti sudah tua pun kayak gitu dia jejek sama orang nanti. Enggak lah, siapa ngejek? Saya bilang orang tua itu yang justru yang semangat. Oh, Masa kalah sama anak muda? benar. Iya. Udah rapuh, udah layu. Itu anak muda tadi ya. Ya wajar lah usia. Tapi kalau untuk berkreasi orang tua ini sudah pasti tak bisa lagi saya rasa nih. Orang tua lah yang harus berkreasi, dia yang harus, kan sosial media itu kan kreatif tuh orang tua zaman sekarang. Oh, untuk sosial media sekarang. Iya. Tapi di video-video VT Taketo tak ada saya lihat orang tua. Ada casingnya aja muda itu, udah tua itu. Rata-rata hampir 89% itu anak muda semua, Bung. Ya. Oh, 6% anak-anak dan balita. Anda kan nengok dari casingnya, nah, makanya Anda tak belum pernah goncang-goncang dia kan? Belum. Berarti saya harus untuk memastikan ini harus saya goncang dulu tubuhnya itu. Kalau saya goncang sekuat-kuatnya tubuh orang tua itu, kalau bunyi bau jatuh, tandanya dia masih balita. Berarti dia masih balita, nyamar deh. Oh, Balita yang nyamar kayak gitu. di dalam tubuh orang tua ini setahu saya tak ada baut. Mana ada lagi baut?
tulang cuma. Ada baut, ada. Anda kan tak pernah solder dalam-dalamnya kan? Tak pernah. Pernah, saya pernah. Tubuh manusia nih, Bung ya. Itu di dalamnya tuh ada daging. Enggak, Khusus. banyak loh. Ada terowongan juga dalamnya. Terowongan ada dalam. Oh, mungkin yang Anda maksud itu terowongan itu usus mungkin dah. Ya, ada jalan pintas, ada pasar malam, banyak lah kehidupan di dalamnya. Di dalam tubuh manusia nih. Ada pasar malam di dalam tubuh manusia. Nah, tapi nggak setiap malam dia, ke hari-hari tertentu aja. Kadang hari besar apa gitu kan, ulang tahun apa, itu ada tuh rame di situ. Kenapa di dalam tubuh saya tak ada pasar malam juga? Anda belum masuk tubuh Anda kan, masuk dulu biar tahu Anda kehidupan di dalam tuh besar. Kalau untuk memastikannya ke dalam tubuh Anda dulu gimana? Untuk memastikan pasar malam ada di tubuh ini, di dalam tubuh manusia tadi. Itu dipastikan dulu ke dalam tubuh Anda. Cuman tuh? Bisa nggak dieksperimen kan? Bisa. Jadi cara memastikan untuk menguncang usia tubuh manusia orang tua tadi diguncang ya. Dengan kalau ada bunyi baut jatuh, berarti itu tuh tanda dia masih balita beranjak ke dewasa. Dari dewasa beranjak ke balita, jadi balik-balik lah. Dari dewasa beranjak ke balita. Bukan dari berarti dibalikkan menjadi faktor-faktornya nih jadinya. Enggak memang kayak gitu ini. Kalau orang tua nih diajari misalnya katakanlah Pak Udin tadi saya jadikan ini ya untuk mencari bahan-bahan penelitian untuk pengobatan nih, Bung. Bagaimana menurut Anda itu? Diajari dia tentang pengobatan alami dari daun-daun. Misalnya si Pak Udin ini sakit, diambil pergi ke hutan, daun ini bisa menyembuhkan penyakit ini, daun ini bisa menyembuhkan penyakit ini ya. Dikasih tutorial seperti itu. Kalau daun yang sakit? Tak ada lah, mana ada daun sakit. Daun mulai expired memang ada, dia keriput tua kering. Kan ada daun yang sakit, mana ada nggak ada? Daun sakit Baru hidup juga daun itu. kayak mana model daun sakit ini? Ya tergantung dia sakit apa. Bisa kanker, bisa apa juga. Tak ada lah, mana ada daun ini bisa sakit kanker atau apa? Bisa entah sakit gigi, sakit apa. Demam. Ada daun sakit gigi. Ya kita kan tak tahu. Namanya Bukannya manusia yang bisa sakit gigi. yang namanya makhluk hidup pasti pernah sakit. Pernah. Bisa jadi kan? Daun juga Tapi pernah kalau daun sakit gigi tak pernah, kayak mana modelnya? sakit. Nah itu. Kalau manusia sakit gigi meraung, sampai mengeluarkan air mata, ya juga sakit-sakitnya. Nah kalau daun kayak mana dia modelnya kalau dia sakit gigi? Ya tanya lah sama daun. Apa pula tanya sama saya? Saya tak pandai bahasa daun. Makanya sekolah. Ada sekolah bicara bahasa daun nih. Di mana? Biar saya bawa Pak Udin. Biar dia saya bawa Pak Udin ini, suruh dia pergi ke hutan nyari-nyari bahan-bahan untuk pengobatan. Terus orang hutan nyari kemana? Nyari itu pengobatan. Oh, dia tetap cari di sana juga. Misalnya jamur ini bisa berfungsi untuk menyembuhkan apa, ya kan? Kalau jamurnya sakit, mana cari obat? Kalau jamurnya sakit, jamur sakit kayak mana modelnya ya? Tak ada jamur sakit nih, Bung. Setahu saya jamur sakit tak ada. Ada lah. Kalau jamur gini lah, katakanlah jamur ini dia baik-baik aja, ya. Kita katakan aja ya dulu jamur ini baik-baik aja. Nah, jamur sakit misalnya kan manfaat jamur ini ada yang untuk pengobatan, ada jamur untuk yang memang bisa dimakan, ada jamur yang tak boleh dimakan sama sekali karena ada racunnya. Nah, begitu. Nah, kalau ketemu bunga Rafflesia itu, Bung, kan bunga yang bisa pemakan bangkai itu, Bung. Menurut Anda kira-kira kami jauhi sama Pak Udin atau kami dekati? Atau kami cabut sama urat-uratnya? Anda tahu kan bunga Rafflesia? Bunga pemakan bangkai itu, Bung. Itu bunga itu Almarhum kan dia kan? bunga Rafflesia mana ada almarhum, Bung.
Itu kan bunga itu kan mau dilestarikan sama dunia. Ya udah almarhum katanya. Bunga bangkai lah Bung, bunga bangkai. Bahasa ininya bunga bangkai. Kalau bahasa dunianya tuh refleksia Bung, refleksia, bunga refleksia. Iya, udah almarhum dia lah, udah lama almarhum dia. Kayak mana bunga dia udah almarhum? Ya bisa lah orang makhluk. Oh iya bisa. Tapi kalau ini kan masih ada bunga itu Bung. Nah, mungkin itu bukan almarhum, bukan dia itu mungkin entah sepupunya entah apanya lah. Mirip bunga pemakan bangkai saya lihat. Enggak, itu bukan dia, itu sepupunya itu. Lewat kucing makan dia. Lewat kanguru dia diembat dia. Nah ini kan menurut minta pendapat nih Bung. Kalau ketika kita ketemu sama bunga refleksia itu Bung, kita dekati atau kita jauhi? Ya Anda salim lah sama dia. Yang ada saya yang dimakannya nanti hidup-hidup saya masuk ke mulut dari refleksia itu. Ya. Kalau Anda datang sopan santun, salim dia, tak mungkin lah dia jahat. Kayak mana refleksia ini bisa disopan santun kan? Tak ada, dia tuh tak kenal namanya sopan santun refleksia tuh Bung. Udah lah. Semua makhluk hidup tuh pasti punya sopan santun. Cobalah Anda mendekat aja sedikit aja di depan dia. Apalagi bunga refleksia ini ukurannya setinggi berapa meter ya? Anda main masuk-masuk aja, tak ada assalamualaikum. 4 atau 5 meter lah. 4 atau 5 meter bunga refleksia itu tingginya. Nah itu hilang tuh kayak manusia itu dimakannya di hidup itu. Enggak lah. Kalau orang jahat iya. Kalau Anda datang baik-baik buat martabak enggak lah. Martabak refleksia makan martabak mana? Mau dia makan martabak? Yang dia makan tuh ya sejenis bangkai lah. Kalau saya yang mendekat sama Pak Udin ke refleksia itu sudah pasti kami langsung lenyap masuk ke dalam refleksia itu, ditelan hidup-hidup. Jadi caranya itu bagaimana? Menghindar atau menjauh atau kita jaring sama Pak Udin itu bunga refleksia. Salami cium tangannya, udah beres. Bunga refleksia di salam dia tak ada tangan, mulutnya aja mengangah langsung ngap katanya. Ada tangannya, mana ada? Tujuan kami kan untuk mengambil sampel nih Bung, sampel untuk pengobatan. Karena menurut info di bunga refleksia ini ada juga di bagian kelopak daun itu mengandung obat Bung. Konon dapat info ya Bung ya. Jadi menurut Anda kita mencari di hutan itu ketemulah refleksia, bunga refleksia. Kita jauhi, kita dekati atau kita jaring atau cari daun-daun lain. Ya contoh daun daun kucing, daun apa namanya? Daun seledri nggak mungkin, daun seledri ini tuh makanan. Daun ben. Itu grup band, daun band tuh. Kan ada daun juga tuh. Ya, tapi kan grup band. Grup band mana bisa dijadikan nama pengobatan? Tak ada lah Bung, kalau grup band ini bisa dijadikan pengobatan. Ini kembali lagi ke cerita ini orang tua tadi Bung ya. Ada balik. Jadi Bung, ini kalau ketemu saya nih Bung ya, sama orang tua nih, saya nanya Pak, siang Pak, siang kata dia kan. Bapak tua atau masih muda? Menurutmu? Kalau menurut pandangan mata saya sih sudah tua Pak. Tapi kalau menurut informasi dari teman saya, Anda masih balita. Maksudnya bagaimana? Jadi begini Pak ya, kalau untuk memastikan tua atau masih mudanya Bapak, ini permisi dulu Pak, saya goncang. Ini harus minta permisi tadi kan, untuk menggoncang pada orang tua tadi kan. Kita goncang dulu badan Bapak. Kalau sekiranya ada bunyi mau jatuh, itu berarti Bapak kan udah tua, masih muda. Kalau diguncang tak ada bunyi apa-apa, kalau diguncang tubuhnya tak bunyi apa-apa, itu tanda apa tuh Bung? Bung? Berarti dia daun yang menyamar itu.
Menyamar jadi Daun menyamar. daun menyamar. Jadi orang nggak? Daun menyamar jadi orang. Siluman berarti jadinya. Enggak, siluman itu juga nyamar deh itu sebenarnya. Siluman jadi menyamar jadi Siluman kadang nyamar jadi daun. siluman menyamar jadi daun. Tapi di film-film saya lihat siluman tak ada menyamar jadi daun. Di film-film dia nyamar jadi perempuan cantik ataupun jadi penjual gorengan ataupun di kerjanya nakut-nakuti orang siluman ini. Kalau ada siluman misalnya Bung, lewatlah misalnya kan, apa yang harus dilakukan Bung? Baca doa atau baca ayat-ayat apa nih Bung? Hanya harus dilakukan silumannya menakuti nih, seram nih silumannya. Langkah-langkah apa yang harus kita lakukan nih? Ya nyamar juga lah jadi siluman. Ya enggak pandai zaman jadi siluman kayak mana? Taunya cuman ini. Tak ada solusi yang lain. Solusi yang lainnya apa? Ya contoh biar misalnya ya baca doa, baca ayat-ayat. Apa yang harus dilakukan nih Bung? Ini kan ketemu di ruangan tertutup nih Bung. Ukurannya mungkin 3 kali rumah lah ukurannya di ruangan itu. Ketemu siluman Bung. Rambut panjang, muka hitam, hidung besar, mata besar, berewokan lagi silumannya Bung. Nggak pakai baju, silumannya nggak pakai baju, pakai celana ada. Kira-kira apa yang harus saya lakukan nih kalau ketemu? Baca ayat-ayat Bung ya, Bung. Jingkang belakang lah. Jingkang belakang. Siluman mana bisa di jingkang belakang Bung. Siluman itu dia kan makhluk halus, makhluk yang tak bisa disentuh dengan tangan manusia, ya hanya bisa dilukai dengan ayat-ayat atau mantra-mantra gitulah. Kalau mantra kan bagi orang apa nih paranormal, apa namanya itu? Kalau dukun ini bahasa kerennya apa Bung? Bung. Dukun bahasa kerennya apa disebut? Rider. Rider? Ghost Rider. Ghost Rider. Katakanlah ghost ya. Ghost ini hantu. Masa dukun Anda katakan? Begini maksud saya nih, apa nama bahasa dari dukun ya? Nujum tak mungkin pula ya, ahli nujum. Ahli nujum ini kan bahasa Melayu. Kalau bahasa ininya paranormal, paranormal gitulah. Katakanlah paranormal gitu, Bung. Karunggoni enggak istilahnya? Hah? Karunggoni istilahnya. Karunggoni enggak mungkin lah. Mana mungkin Karunggoni jadi dukun. Tak mungkin Karunggoni pula jadi dukun. Karunggoni ini tugasnya ya elektronik. Ini solusi saya untuk menghadapi siluman tadi gimana nih di ruang tertutup tadi. Ini di depan saya siluman nih. Berak sih. Air tak ada. Ya berak kan nggak pakai air. Sementara di ruangan tertutup itu cuma ada lantai. Silumannya ini galak, badannya besar, hidungnya besar, matanya besar, kumisnya lebat, rambut panjang pula kan, gondrong. Ketemu dengan di hadapan saya. Nggak mungkin saya jingkang dia kan, nggak mungkin saya tonjok siluman itu. Sementara dia nggak bisa disentuh. Baru saya mau mendekat aja dia ngilang. Nyampe di belakang saya. Apa yang harus saya lakukan lagi tuh? Berak aja depan dia berak. Tidak mungkin. Selain itulah mantra-mantra atau apa kabur atau gimana pun tidak bisa. Atau minta ampun ya kan? Seandainya di depan Anda, apa yang harus Anda lakukan? Kalau Anda misalnya jumpa dengan siluman seram itu, apa yang harus Anda lakukan? Tidak mungkin pula siluman ini bertukul-lutut di hadapan Anda ya kan? Sementara Anda tidak punya kepandaian apa-apa.
Anda pernah berhadapan dengan siluman, Bung? Hah? Ya, Bung? Bung? Pernah Anda berhadapan dengan siluman? Bung? Pernah Anda berhadapan dengan siluman? Takut dia jumpa saya, macam mana mau berhadapan? Siluman takut jumpa Anda, kenapa? Tentu ada sebabnya. Punya hutang dengan saya. Berutang? Utang apa pula siluman sama Anda? Dia pinjam duit kan? Pinjam nasi. Siluman pinjam duit beli nasi. Setahu saya siluman ini makanannya bukan nasi, Bung. Enggak. Ini sih kan saya nggak tahu. Tapi untuk apa pula dia minjam duit sama Anda? Sementara dia punya kepandaian merubah daun itu dirubah jadi duit. Tak terima orang palsu, ketahuan, sudah ketahuan lah. Tak bisa lagi itu. Itu di film-film siluman merubah duit jadi daun jadi duit. Kan di film, dia nyata mana bisa. Udah orang dapat tahu, nggak bisa lagi. Berapa siluman itu pinjam duit ke Anda? 10.000. 10.000 rupiah. Sampai takut pula jumpa siluman itu jumpa Anda. Kemana lagi? CWA tak balas. Oh, ada pula siluman ini punya WA. Ada, mereka kan juga punya nomor handphone bisa. Canggih-canggih kehidupan siluman ini berarti ya. Bisa dikatakan mengalahkan manusia. Handphonenya apa tuh? Handphone siluman nih. Sama, brand Cina juga. Brand Cina juga. Ada iPhone, ada Samsung, ada Masuk ke sana juga. Vivo, Oppo ada juga handphonenya tuh. Ya, masuk sana juga. 3 kamera lagi handphonenya. Enggak, dia nggak pakai kamera dia. Jadi handphone Ini handphone silumannya apa? macam-macam banyak itu. Ya namanya handphone tentu ada kameranya. Enggak, kalau dia nggak pakai kamera, mereka tuh kan sudah ada satelit juga. Tentang orang tua tadi, Bung. Pak Botak tadi itu, Bung, dia orang tua juga tuh, Bung. Kenapa dia tuh begitu melihat Viti kayak orang kebingungan, Bung? Menurut Anda, Bung? Padahal dia yang ditanyakan 432 tadi kepada Anda. Kenapa dia nggak kayak balik ke balita lagi, Bung? Sebenarnya saya mau berniat tadi mau menggoncang tubuh dia tuh, Bung. Oh, mau menandai dia ini tua atau tidaknya. Jadi menurut pendapat Anda tentang Pak Botak tadi itu gimana tuh, Bung? Masih muda atau ada tua, Bung? Karena rambutnya tak ada lagi tuh, Bung. Susah menandakan uban atau tidaknya dia, Bung. Jadi gimana menurut pendapat Anda tuh tentang Pak Botak tadi tuh? AI itu AI, Anda percaya kali? Jelas AI itu. Tapi dia bisa berbicara kepada Anda. AI bisa bicara. AI udah bisa bicara sekarang. AI memang bisa bicara, tapi kenyataannya fakta di yang ada di depan mata bisa pegang rambut, nyata dia berhadapan dengan kita tadi. Sebenarnya saya agak takut juga tadi mau menanyakan tentang kebenaran dia tua atau masih mudanya Bapak tadi. Agak-agak segan lah gitu, karena kan dia nih orangnya tidak ada rambut. Nanti saya bilang dia nih masih anak-anak, masih balita, nak mungkin. Saya bilang dia ada tua, kemungkinan bisa. Jadi menurut menurut Anda lah, kira-kira tepatnya kepada Pak Botak tadi itu saya harus bagaimana nih? Untuk menanyakan kebenaran dia dah tua atau masih mudanya, Bung. Kapal selam narkoba berprofil rendah yang dicegat di Laut Lepas. Benar tuh. Tapi ini baru fase pertama, karena semakin banyak kendaraan ini ditemukan, semakin mereka berevolusi hingga menjadi kapal selam. Bung, bagaimana tuh, Bung? Apalagi Tentang Pak Botak tadi. saya tak komen lah, tak komen AI lah. Jadi yang Anda komen itu seperti apa nih, Bung? Menurut Anda lah, kalau dia jadi nakoda. Ini saya mau pergi berlayar nih, Bung. Jadi untuk berlayar itu, Bung, tentu saya butuh panduan. Kira-kira saya bertanya itu kepada siapa, Bung? Ya, Bung. Bertanya sama siapa?
sama ahli lah tentunya kan. Siapa ahli yang harus saya pertanyakan nih Bung untuk meminta panduan untuk berlayar nih? Kepada orang tua lah pasti ya. Nah, jadi orang tua ini gimana nih Bung untuk meminta panduan dari berlayar nih Bung? Saya mau berlayar nih Bung ya. Mau minta petunjuk arah. Biasanya petunjuk arah ini kan GPRS ataupun bertanya kepada orang ya, orang yang lebih tua. Jadi untuk meminta petunjuk ini kepada siapa ya harusnya? Nah Bung, Hanya batu sama batu tanya. bertanya petunjuk arah sama batu mana mungkin bisa dijawab. Batu ini kan benda mati, bukan benda bisa berbicara. Batu ini Bung, mana mungkin batu ini bisa berbicara kepada manusia, kecuali batu ini digerakkan, diangkat ataupun dipindahkan. Nah itu batu, dia benda mati Bung. Batu ini kalau berbicara minta petunjuk arah kepada cicak, cicak tak mungkin. Cicak tidak pandai berbahasa Indonesia manusia. Berbicara kepada meminta petunjuk arah kepada ayam berkokok, tidak mungkin. Sementara dia hewan. Harusnya Bung ya, kepada siapa saya minta petunjuk arah nih untuk berlayar ini? Saya mau berlayar nih ya, berlayar tujuan ke luar Saudi Arabia. Nah tentu kita punya petunjuk arah, butuh petunjuk arah nih, butuh petunjuk arah. Nah mintalah bantuan, minta bala bantuan lah untuk meminta petunjuk arah tadi. Kepada siapa Bung? Kalau zaman dahulu kan dia menurut ini aja Bung ya. Zaman dulu dia kalau orang berlayar tuh dia mengikuti arah apa ya? Oh arah bayang, arah ini aja, matahari terbit. Kalau sekarang pakai apa nih, Bung? Bung, Itulah pakai ini, pakai apa deh? Lupa saya namanya apa sih. kalau orang tersesat di hutan belantara, macam mana dia mau keluar dari hutan belantara tadi? Kepada siapa dia menanya jalan keluar itu? Contoh saya nih, contohlah saya tersesat di hutan belantara ya. Saya mau keluar nih menuju ke pusat kota, nggak tahu arah jalan keluar. Tentu saya harus butuh petunjuk. Ya tanya sama babi dalam babi. Nggak mungkin pula saya berbicara sama babi gitu ya kan? Yang ada hewannya di sana harimau, ular, hewan-hewan ganas lah gitu. Kepada siapa saya harus minta petunjuk Bung? Bung, untuk keluar dari jalan hutan dari Bung. Nah, menurut Anda lah, insting atau gimana nih? Biasanya orang menggunakan insting Bung. Iya, nek cicak ada nek cicak. Di hutan mana ada cicak Bung? Yang ada tuh kok kayak macam bunglon, toke ada tuh di hutan. Terus kera ada. Kalau tanya sama cicak di hutan, tak akan ada cicak di hutan. Cicak nih hidupnya di rumah-rumah. Di hutan belantara tak ada cicak. Jadi Bung bertanya lagi sini, untuk keluar dari hutan tadi ini kepada siapa saya bertanya? Coba saya tanya sekali lagi sama Anda nih, sama siapa? Kalau tanya sama ular saya nggak pandai bahasa ular. Ojek aja nih, ojek kan bisa nih. Mana ada ojek di hutan belantara tuh? Bisa lah, kan ada aplikasi lah. Aplikasi apa yang ada di sinyal tak ada? Ada sinyal, mana ada tak ada. Namanya hutan belantara tuh tak ada jaringan kawan, ya. Hutan belantara, namanya aja sudah hutan belantara.
Anda tahu hutan belantara nggak? Pernah masuk ke belantara, hutan belantara? Atas kapal biasanya hanya ada Pernah Anda bawa handphone ke hutan belantara tuh? Ada jaringan nggak handphone Anda tuh? Ada belakang rumah saya hutan belantara. Di belakang rumah Anda belah hutan belantara? Di mana rumah Anda? Dekat mana? Itu dekat Bengkok. di antara mesin Hutan rumah Anda ada hutan belantara? Bukannya rumah Anda di pusat kota, dekat-dekat pinggiran pusat kota? Kan bisa ditanam. Tanam sendirilah. Bung, Nah, itu hutan belantara itu nama hutan belantara, tak ada namanya tuh ada rumah. Itu pohon semuanya sama hewan-hewan bisa buas. ditanam dalam pot, bisa tanam. Tak ada kawan, namanya hutan belantara tuh itu kayak macam yang disamakan hutan Amazon ada tahu? Yang banyak ular-ular besar itu. Kayak gitulah, Bung. Tak ada namanya hutan belantara itu tak ada. Pernah Anda masuk ke hutan belantara enggak? Saya tanya sama Anda dulu. Pernah? Bawa handphone kemudian di hutan belantara itu ada jaringan. mesin yang digunakan pada kendaraan ini Begini Bu ya. Kalau di hutan belantara itu adanya tuh kita berjalan kaki. Karena semua itu kan ada pohon semua kawan. panjang Pohon, jalan aspal tak ada tuh di hutan itu. masalah sebenarnya Jalan aspal tak ada. Terus kehidupan yang ada tuh cuman pohon sama hewan-hewan liar. Kalau untuk ala-ala teknologi canggih di hutan namanya hutan belantara tak ada. Anda pernah masuk ke hutan belantara? Pernah Anda temui itu teknologi canggih di hutan itu? Pasar malam dalam itu. Pasar malam di hutan belantara? Pasar malam apa di hutan belantara tuh? Pasar malam roda-roda motor. Yang saya tahu, saya lihat masuk ke hutan-hutan itu tak ada namanya pasar malam. Siapa yang main pasar malam itu? Ya orang lah. Kehidupan manusia cuma orang-orang pedalaman di sana, di sana. Enggak, orang dari luar dia bikin panggung di situ kan bisa. Yang main di sana tuh siapa kawan? Ya orang-orang pasar malam lah sama orang yang pengunjung dari tempat lain bisa. Tapi kalau kita pikirkan secara logika, ngapain orang buka pasar malam di hutan belantara? Ya suka-suka dia lah, dia punya. Kenapa dia nggak buka pasar malam di kayak di kota gitu? Ya suka-suka dia lah, dia mau. Benar, suka-suka dia, tapi nggak masuk akal juga bagi masuk masyarakat kalau buka pasar malam di hutan belantara. Jangan-jangan itu bukan pasar malam khusus untuk manusia. Bisa saja tuh ke pasar malam khusus siluman. Bisa-bisa saja ya kan? Atau jangan-jangan di sana tuh memang khusus pasar malam untuk para jin atau siluman. Karena nama hutan belantara itu tak ada yang namanya manusia yang main. Yang saya lihat pasar malam tuh kayak macam dia di pinggir jalan, dekat-dekat akses perumahan atau akses pasar, ya kan? Itu kan ramai orang main di pasar malam. Anda pernah ke pasar malam, Bung? 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 Bung, menurut Anda pernah ke pasar malam enggak? Pernah? Hari-hari saya pasar malam. Ngapain Anda ke pasar malam? Biasa lah. Kalau saya ke pasar malam pergi main boleh juga nggak, Bung? Atau harus ada persyaratannya? Apa persyaratan yang harus saya bawa nih, Bung? Kalau mau pergi ke pasar malam? Saya mau pergi ke pasar malam nih, Bung. Nah, apa aja persiapan yang harus saya bawa nih? Uang ya. Duit ya, Bung ya. Enggak juga, enggak mesti pakai duit juga. Yang penting Anda pakaian rapi. Pakaian rapi.
Terus sopan, ya kan? sopan. Lagi Itu ya, perilaku sopan. ke pasar malam itu. Malam. Kalau pakai celana pendek aja, pakai singlet ke pasar malam boleh tak? Kau pakai pakaian juga. Pakai celana pendek, pakai singlet. Ya boleh aja, tapi kan kesannya Anda tak sopan, tak menghargai. Itu kan tempat suci kan. Masa Anda kayak gitu? Pasar malam ini tempat hiburan, bukan tempat suci. Ya suci lah dia tempat hiburan. Namanya orang main lempar kaleng, kan ada lempar kaleng di pasar malam itu. Ada lempar kaleng. Sana orang untuk tawakal semua. Itu salah Anda tuh. Namanya pasar malam itu kita tahu sendiri pasar malam itu seperti apa. Pasar malam ini ada orang jualan sayur, ada orang jualan ikan asin, ikan tongkol ada juga, buah-buahan atau sirkuit apa tuh? Enggak, kan orang di situ tak semua sama bermain. Ada juga orang ke pasar malam buat nonton bola kan ada juga. Pasar malam nonton bola? Tak ada pasar malam nonton bola. Adanya ini apa ya, wayang kaling itulah, wayang kaling. Ada stadion dalam. Stadion dia pasar malam itu besar itu, Bung. Membutuhkan lapangan yang sangat besar itu. Ya stadion standar internasional ada. Karena ada pertandingan juga dalam. Tapi tidak mungkin pula ada pasar malam di sana. Iya pasar malam ada. Baru kali, Nggak pasar malam juga. kan baru kali ini pula di Stadion Bola Internasional itu ada pasar malam saya dengar nih. Kenapa dia? Stadion bola itu di dalam pasar malam itu ada. Kenapa nggak di live kan waktu di siaran langsung bola itu ada pasar malamnya? Ada. Buat apa dilekan? Kan melanggar undang-undang juga. Oh, baru kali ini juga saya dengar ya. Ada stadion pasar malam di. Terus yang dekat-dekat pinggir jalan tuh yang ada pasar malam kata orang tuh, kenapa nggak ada stadion bola ya? Ada. Mungkin Anda tak masuk aja kan? Masuk lah. Yang saya udah masuk, yang saya lihat cuma orang jualan-jualan aja. Enggak, di samping-samping orang jualan tuh ada. Samping orang jualan martabak. Ada, pokoknya ada dalam tuh. Anda kurang teliti aja mungkin. Kurang jeli Anda melihat. Udah saya lihat, udah saya betul-betul tengok itu. Banyak tuh dalam itu ada taman bermain, ada ini juga ada apa? Malahan orang-orang tua yang banyak saya lihat di sana tuh, orang-orang tua. Ya mungkin di situ ada khusus buat orang tua mungkin ada juga. Dia campur itu. Termasuk bapak yang botak tadi itu. Mungkin lah. Tapi Anda bilang tadi katanya orang tua ini sebenarnya jiwanya masih muda gitu ya. Tapi benar ya Bung ya, Anda cara mengetahui orang tua ini masih mudanya nih digoncang badannya ya. Benar tuh informasi ya. Benar selama sabun. Enggak, kalau benar saya coba nanti. Iya, goncang aja lah badan-badan orang. Kalau bunyinya kayak bau jatuh, itu tanda dia masih remaja. Tapi kalau bunyi lembab begitu bunyinya gimana, Bung? Bunyi lembab berarti dia lagi demam itu. Jangan sering-sering Anda goncang. Lagi demam. Oh, berarti kalau demam dia lembab bunyinya, jangan sering-sering dia goncang. Oke lah, nanti saya coba nanti perhatikan apa perkataan Anda, Bung ya. Baik Bung, terima kasih sekian.